Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Desina Talia Marpaung dari mahasiswa Universitas Airlangga dari Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan magang saya di platform belajar jaga preventif dengan topik evaluasi program 1000 relawan promotor jaga preventif dalam pencegahan COVID-19 dengan pendekatan sistem dan program sustainability assessment tools. Negara Cina resmi melaporkan kepada WHO terdapat 44 pasien pneumonia berat di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian berdasarkan laporan WHO, pada tanggal Rabu 24 Maret 2021, total jumlah kasus COVID di Indonesia secara global menginfeksi sebanyak 223 negara dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 123.419.065 kasus dan jumlah pasien meninggal sebanyak 2.719.163 orang. Berdasarkan hasil laporan Satuan Petugas COVID-19 yang ada di Indonesia pada Rabu 24 Maret 2021, total jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.476.452 kasus. Kasus aktif sebanyak 123.926 atau sebanyak 8,4%. Untuk kasus sembuh sebanyak 1.312.543 atau 88,9%. Dan untuk kasus meninggal sebanyak 39.983 atau 2,7%. Yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berikut merupakan sebaran COVID tertinggi pada 10 provinsi yang ada di Indonesia. Yang menduduki posisi pertama adalah DKI Jakarta, dilanjut dengan Jawa Barat, dilanjut dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Riau, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kebetulan untuk tugas utama saya dalam hal ini adalah untuk memberikan evaluasi terhadap program 1000 Relawan Promotor. Gerakan 1000 Relawan Promotor pencegahan COVID merupakan sebuah gerakan yang dilakukan untuk merespon isu pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, secara khusus yang ada di Indonesia. Nah, untuk gerakan ini sendiri dirintis sejak Maret 2020 atau awal mulai terkonfirmasi kasus di Indonesia dan berakhir pada Januari 2021 atau kurang lebih pelaksanaan program ini sebanyak 9 bulan yang diikuti oleh sebanyak 631 relawan promotor yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Untuk tujuan magang, untuk tujuan umumnya adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi program 1000 relawan promotor pencegahan COVID-19 dengan menggunakan pendekatan sistem dan program Sustainability Assessment Tools atau disingkat dengan PSAT. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah yang pertama mempelajari gambaran umum platform belajar jago preventif, mempelajari Departemen Product Development, mempelajari gambaran umum program 1000 relawan promotor pencegahan COVID, mempelajari tahapan pelaksanaan program, menganalisis kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program, kemudian melakukan analisis serta scoring dengan menggunakan analisis SWOT terhadap program, selanjutnya melakukan penilaian keberhasilan program 1000 relawan promotor, dan yang terakhir memberikan saran atau masukan berupa rekomendasi untuk internal jago preventif dan juga untuk relawan promotor dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program 1000 relawan promotor. Nah, untuk gambaran umum startup digital jago preventif, Jago Preventif merupakan sebuah pembelajaran atau sebuah platform pembelajaran Kesmas berbasis digital pertama kali di Indonesia yang mengembangkan kompetensi kesehatan masyarakat. Kemudian untuk JP sendiri telah meluncurkan berbagai fitur belajar online yang terdiri dari video materi belajar, video pembahasan soal, modul belajar, konsultasi online, artikel, tryout, dan program belajar lain yang berbasis digital. Dengan visi menjadi lembaga pendidikan informal terunggul berbasis kesehatan masyarakat dan mengedepankan social responsibility dengan misi, skill, knowledge, identity, dan networking.
Nah, berikut merupakan struktur dari platform atau perusahaan jago preventif yang terdiri dari CEO yang membawahi langsung eksekutif director. Dan eksekutif director ini membawahi langsung 4 departemen yang ada di jago preventif yang terdiri dari Departemen Resources and Administration, Departemen Teknologi Networking dan Development, Departemen Product Development, dan Departemen Marketing and Sales. Nah, untuk Departemen Umum Product Development, mengapa saya di sini menjelaskan secara detail? Dikarenakan departemen ini adalah departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 1000 relawan promotor. Nah, untuk departemen ini bertugas dalam memberikan produk atau menghasilkan produk bagi para pengguna dan menjadi salah satu solusi pembelajaran kesehatan masyarakat dengan target masyarakat umum dan juga mahasiswa kesehatan masyarakat. Nah, berikut merupakan produk yang dihasilkan atau aktivitas yang dihasilkan dari Departemen Product Development. Dibagi menjadi 3, ada produk fisik, non-fisik, dan juga aktivitas lain. Nah, untuk produk ini, ada yang dapat diakses melalui pembayaran atau perlu berlangganan, dan ada juga yang dapat diakses secara gratis. Nah, untuk produk fisik ini terdiri dari Jago Staff dan Jago Madu. Untuk non-fisik, e-learning package dan virtual event. Dan untuk yang aktivitas lain terdiri dari monitoring performa produk, content support, dan maintenance member basic. Nah, berikut merupakan struktur dari Departemen Product Development, di mana Product Development Manager membawahi secara langsung data analis dan program officer. Dan semua tim yang ada di Departemen Product Development ini memberikan atau bertanggung jawab dalam menghasilkan produk-produk untuk produk jaga preventif yang akan dibutuhkan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, berikut merupakan mekanisme penyusunan program 1000 relawan promotor. Tahap pertama dilaksanakan perencanaan oleh tim dan mitra, di mana di sini mitranya terdiri dari ISMKMI, Millennial Fest, dan juga ISMKI. Kemudian penyusunan konsep program, selanjutnya call for volunteer relawan, yakni dengan pemberian materi edukasi. Tahap pertama. Nah, di verifikasi relawan tahap pertama ini, itu relawan promotor dibagi ke dalam 4 grup, dikarenakan jumlah dari relawan promotor ini sebanyak 631, jadi dibagi menjadi 4 grup, seperti itu. Kemudian publikasi hotline atau nomor WhatsApp dari relawan promotor, kemudian pelaksanaan tugas promotor untuk memberikan edukasi, kemudian pendampingan dan upgrading. Nah, pendampingan dan upgrading ini adalah sharing dan juga memberikan edukasi dan juga memberikan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat selaku sasaran program. Nah, untuk selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi. Di tahap monitoring dan evaluasi ini dilakukan 1 kali 2 minggu atau 1 kali sebulan, yang bertujuan untuk sharing dan juga diskusi apa saja tantangan dan apa saja pengalaman baru yang didapatkan oleh relawan promotor ketika menjalankan tugas. Kemudian verifikasi relawan tahap kedua, di sini untuk melihat seberapa banyak jumlah relawan yang bertahan dari mulai tahap awal pendaftaran hingga di tahap akhir, seperti itu. Kemudian apresiasi, nah di sini program ini mendapat apresiasi atau dukungan langsung dari Direktorat Promosi Kesehatan, Kemenkes Republik Indonesia, dan juga langkah terakhir yakni tindak lanjut program. Nah, berikut untuk hasil analisis SWOT program yang didapatkan dari hasil wawancara dan juga dokumentasi dari kegiatan. Nah, untuk kekuatan dari program, yang pertama program ini membahas isu kesehatan yang sedang trending, yang artinya semakin banyak antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti program. Kemudian jam pelayanan untuk pelaksanaan program ini sangat fleksibel bagi para relawan promotor, artinya dapat bertugas kapanpun dan dimanapun. Kemudian relawan promotor aktif ketika berdiskusi di grup. Selanjutnya, tim jago preventif mampu menggalang kerjasama dengan beberapa mitra, sehingga sangat banyak yang bekerja sama dalam menyukseskan program. Kemudian, media sosial yang
Nah, selanjutnya media sosial yang digunakan dalam pelaksanaan program sangat mudah diakses, yakni WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persyaratan menjadi seorang relawan promotor sangat mudah, yakni hanya batas usia. Kemudian untuk kelemahannya, para relawan promotor merasa jenuh pada saat menjalankan tugas. Kemudian sebagian relawan tidak memiliki basic dalam bidang kesehatan. Selanjutnya relawan yang ikut berpartisipasi memiliki tanggung jawab lain sehingga tidak bisa berfokus pada saat menjalankan tugas. Dan tim internal jaga preventif juga memiliki fokus lain, yang artinya tidak bisa sewaktu-waktu memberikan saran atau masukan kepada relawan promotor yang memiliki kendala pada saat menjalankan tugas. Dan untuk kelemahan yang terakhir, sebagai relawan kurang terampil pada saat menjalankan edukasi, sehingga membuat masyarakat tidak tertarik. Nah, untuk peluangnya, program ini mendapat langsung dukungan dari Direktorat Promkes Kementerian Kesehatan Indonesia. Isu dan kesehatan yang diangkat juga trending sehingga sangat membuat antusiasme dari masyarakat tinggi. Kemudian masih sedikit pesaing dari program. Kemudian relawan promotor berasal dari beragam daerah yang ada di Indonesia dan banyak peminat program. Kemudian konten atau materi edukasi juga tidak dibatasi dari internal jaga preventif. Sedangkan untuk ancamannya banyak berita hoax atau informasi hoax yang beredar di masyarakat. Kemudian update informasi mengenai COVID sangat cepat berubah, yang artinya berisiko untuk menimbulkan miskomunikasi antara si relawan promotor dan juga masyarakat. Kemudian persepsi masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya. Nah, berdasarkan dari hasil analisis SWOT ini, maka posisi atau letak dari program ini dalam kuadran SWOT atau kuadran matriks SWOT terletak pada kuadran pertama. Terletak pada kuadran pertama dengan nilai X plus 1,25, nilai Y plus 1,03, yang artinya program ini harus mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau biasa disebut dengan growth oriented strategy. Nah, selanjutnya berikut analisis untuk pendekatan sistem dari internal jaga preventif yang terdiri dari 6M, yakni input, proses, output, impact, feedback, dan juga environment. Nah, untuk input dari program ini terdiri dari materi, kemudian sumber daya manusia, baik itu relawan promotor dan juga internal jaga preventif, kemudian media edukasi yang digunakan, dan mitra kerja. Untuk prosesnya sama seperti mekanisme dari pelaksanaan dan juga penyusunan program, dari mulai awal hingga akhir. Kemudian untuk output dari program ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, materi edukasi dapat tersampaikan kepada masyarakat, dan materi edukasi dapat dimengerti oleh masyarakat. Selanjutnya untuk impact-nya juga dibagi menjadi dua, yakni masyarakat dapat menerapkan bagaimana pencegahan dari transmisi virus, dan masyarakat juga dapat menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan transmisi virus. Kemudian untuk environment-nya, program ini mendapat dukungan langsung dari beberapa pihak, yakni Direktorat Promosi Kesehatan Indonesia dan juga beberapa pihak atau mitra kerja yang dapat bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan program. Kemudian untuk feedback-nya, ini dari masyarakat dapat memberikan secara langsung saran kepada pelaksanaan program, baik itu terhadap internal dan juga kepada program. Kemudian dari relawan promotor juga dapat memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan program, dan sebaliknya dari internal jago preventif juga dapat memberikan saran dan masukan kepada relawan promotor pada saat memberikan edukasi untuk program 1000 relawan promotor ke depan. Nah, berikut merupakan analisis prioritas masalah. Nah, di sini saya menggunakan metode USG, di mana untuk mendapatkan identifikasi masalah ini, saya melakukan wawancara dengan informan CEO Jago Preventif, eksekutif direkturnya Jago Preventif, semua manajer yang ada di Jago Preventif, dan 3 relawan promotor. Dan didapatkan identifikasi masalah yang pertama, tidak ada tim atau departemen yang secara khusus menangani program. Kemudian SDM di Jago Preventif masih banyak yang double job desk. Kemudian motivasi promotor untuk mengikuti program berbeda-beda. Kemudian basic promotor tidak sepenuhnya dari kesehatan. Kemudian promotor mengharapkan feedback lain dari
program, dan yang terakhir kekurangan sumber daya manusia di jago preventif yang update terhadap informasi COVID. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan USG untuk penentuan prioritas masalah, didapatkan bahwa prioritas masalah pada pelaksanaan program Cerebral Lawan Promoter adalah masalah kekurangan sumber daya manusia di jago preventif yang update terhadap informasi COVID dengan total nilai 63. Sehingga masalah ini akan berdampak pada tidak up-to-date-nya informasi yang akan diberikan kepada masyarakat, informasi mengenai perkembangan COVID, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan prioritas masalahnya, langkah selanjutnya adalah saya menentukan akar masalahnya dengan menggunakan analisis Fishbone, di mana menilai dengan beberapa komponen yang terdiri dari man, method, material, money, mesin, dan juga environment. Nah, setelah mendapatkan prioritas masalahnya, saya mencoba untuk menganalisis Fishbone-nya, maka didapatkan akar permasalahannya berada pada komponen man atau komponen sumber daya manusianya, yakni keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di internal jago preventif. Nah, selanjutnya setelah saya selesai memberikan evaluasi terhadap program, selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap keberlanjutan program Cerebral Lawan Promoter dengan menggunakan tools PSAT. PSAT ini adalah singkatan dari Program Sustainability Assessment Tools, yang dimana tools ini berisi 8 domain atau 8 faktor yang menilai keberlanjutan sebuah program. Nah, untuk penilaian dalam PSAT ini dinilai dengan teknik scoring dengan menggunakan skala Likert, yakni 1 sampai 5, yang dimana dalam memberikan penilaian ini adalah si pemegang program, atau dalam hal ini dinilai langsung oleh manajer Departemen Product Development di internal jago preventif. Nah, untuk 8 domain yang ada di dalam PSAT atau Program Sustainability Assessment Tools ini adalah dukungan internal, kemudian stabilitas keuangan, kemudian kemitraan, kemudian kapasitas organisasi, kemudian komunikasi, kemudian program evaluasi, kemudian program adaptasi, dan yang kedelapan ada rencana strategis. Nah, berdasarkan hasil dari penilaian untuk menentukan skor dari setiap domain, di mana setiap domain berisi dari 5 indikator, sehingga total indikator sebanyak 40, maka didapatkan 2 domain yang memiliki nilai yang rendah, yakni yang pertama stabilitas keuangan atau funding stability dengan nilai 10, dan juga rencana strategis atau strategic planning dengan nilai 11. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 2 komponen atau 2 faktor, 2 domain dalam PSAT ini, dalam program ini, yakni funding stability dan juga strategic planning, itu benar-benar membutuhkan perhatian khusus dari internal jago preventif untuk keberlanjutan program Cerebral Lawan Promoter dengan cara memaksimalkan kedua domain tersebut melalui bantuan atau melalui dukungan dari 6 domain yang memiliki nilai yang tinggi yang ada di dalam komponen PSAT seperti itu, dengan keterangan untuk 1 itu adalah buruk, 2 itu adalah kurang, 3 adalah itu cukup, dan 4 adalah baik, dan 5 sangat baik, seperti itu. Maka berdasarkan hasil penilaian keberlanjutan program tadi itu diharapkan program Cerebral Lawan Promoter ini dengan penilaian program Sustainability Assessment Tools dapat berjalan secara sustainable. Oleh karena itu, di sini saya merekomendasikan atau memberikan usulan kepada internal jaga preventif dan juga kepada relawan promotor untuk pelaksanaan program Cerebral Lawan Promoter ke depan. Yang pertama, setiap departemen yang ada di jago preventif sebaiknya fokus dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing agar dapat lebih fokus atau dapat menghasilkan program dengan optimal. Kemudian jago preventif perlu membentuk tim khusus untuk memegang program terkait social responsibility. Kemudian setiap individu hendaknya diberi tugas dan tanggung jawab di awal pada saat penyusunan program. Dan yang keempat, mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh internal jago preventif untuk menilai dari
menilai kemampuan ataupun perkembangan dari seluruh sumber daya manusia yang ada di jaga preventif. Kemudian tim jaga preventif bersama mitra bekerja sama dalam memperbaharui informasi perkembangan COVID. Sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu up to date seperti itu. Selanjutnya, internal jaga preventif dan juga relawan promotor harus berkomunikasi secara aktif agar semangat dari kedua tim ini, semangat dari kedua belah pihak ini sama-sama terjaga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, memaksimalkan keberagaman relawan yang ada di internal jaga preventif sehingga program ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian tim jaga preventif harus memberikan sanksi yang tegas kepada relawan promotor yang tidak aktif dengan cara memberikan teguran ataupun mencabut hak menjadi seorang relawan promotor. Kemudian pengembangan stabilitas pendanaan yang disebutkan tadi pada saat penilaian PSAT dapat dilakukan dengan cara pemegang program memberikan atau menyusun anggaran perencanaan program di awal pada saat pembentukan program, sehingga program ini dapat mendapatkan anggaran pendanaan. Kemudian untuk pengembangan rencana strategis dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang baik seperti dana, SDM, ataupun mitra kerja dalam pengembangan dan juga pelaksanaan program. Kemudian saran untuk relawan promotor, sebaiknya relawan promotor harus mampu dan harus aktif melaporkan kondisi serta situasi yang nyata yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi relawan promotor. Kemudian relawan promotor juga harus aktif untuk mencari tahu informasi perkembangan COVID ataupun informasi isu kesehatan yang sedang trending, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama di grup, baik itu dengan sesama relawan promotor dan juga dengan internal jaga preventif dalam menciptakan atau menyusun program-program social responsibility dalam membahas isu kesehatan dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.